Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya melanjutkan lagi video yang sebelumnya gitu ya. Jadi lihat, kalau kalian lihat ini soalnya mirip sekali dengan yang sebelumnya, tapi kondisinya berbeda gitu ya. Jadi kalau sekarang diberikan sebuah bilangan bulat positif M, apa bedanya ya? Cuman diganti tadinya N sekarang M gitu ya. Sama-sama bilangan bulat positif. Masih sama juga nolnya dianggap positif gitu ya. Jadi yang penting pokoknya bukan negatif. Nah, perintahnya juga masih sama, mencetak deret aritmetik 2x plus 5. Tapi ada bedanya, di mana nilai suku-sukunya tidak lebih dari M. Gitu. Jadi M itu bukan menunjukkan berapa kali dia harus mencetak, berapa kali dia harus mencetak gitu ya, sampai suku ke berapa, bukan. Tapi dia menunjukkan nilai dari si deretnya itu maksimal itu M. Gitu. Kita lihat bedanya ya. Jadi kalau yang sebelumnya, kita punya N misalnya, salah. Kita punya N, kita punya nilai N misalnya tadi 5 kan ya, 1, 2, 3, kita buat 6 aja lah, 6 gitu. Maka yang dicetak apa? 7, 9, 11, 13, 15, 17 kan ya. Oke. Tapi nilai 6 itu menunjukkan bahwa oke, ini suku ke-1. Mencetak suku ke-1. Kemudian mencetak suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam gitu. Oh, udah selesai nih mencetak suku ke-6-nya, maka selesai gitu loopnya. Sementara kalau yang ini bukan artinya mencetak suku keberapa gitu. Tapi lihat ini inputnya adalah M 17. Artinya dia cetak aja. Pertama cetak suku pertama 7. Ini udah lebih dari ini belum sih? Udah lebih dari dia lebih dari sama dengan 17 nggak sih gitu? Melebihi 17 nggak? Oh enggak gitu. Ya. Jadi 7 itu lebih dari sama dengan 17 nggak sih? Enggak gitu. Bentar, sama dengannya masuk nggak? Tidak lebih dari M. Oh oke. Berarti ini sama dengannya nggak usah ya. Berarti lebih dari 17 nggak sih? Enggak kan? Berarti masih lanjut. 9, lebih dari 17 nggak sih? Enggak, masih lanjut. 11 masih lanjut, 13 masih lanjut, 15 masih lanjut, 17. 17 lebih dari 17 nggak sih? Enggak kan ya? 17 itu sama dengan 17. Dia tidak lebih dari 17. Oh, berarti masih boleh di print. Terus selanjutnya ini kan harusnya angkanya 19 kan ya? 19 itu lebih dari 17 nggak sih? Oh iya nih, 19 lebih dari 17. Oh, berarti sudah tidak boleh di print. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan bedanya ya. Jadi kalau yang ini yang dia jadikan input adalah nilai maksimumnya gitu. Jadi si suku ke sekiannya itu nggak boleh melebihi M. Jadi berapa kali dicetaknya itu nggak tahu kita gitu ya. Tidak dikasih tahu gitu. Kalau sebelumnya kan dikasih tahu 6 kali mencetak. Kalau ini artinya bukan 17 kali mencetak, tapi artinya adalah mencetak sampai nilainya 17 gitu, paling besar 17. Oke. Nah, kalau kayak gini ini sebenarnya kalian harusnya sudah bisa dapat feeling bahwa oh ini lebih cocok memang pakai while nih gitu. Karena kalau while itu dia keluarnya kan berdasarkan kondisi gitu, bukan sesuatu yang sudah fix. Oh 5 kali, oh 10 kali, oh segini kali gitu. Ini cocok nih pakai while gitu. Kalau yang sebelumnya itu mungkin feelingnya lebih cocok pakai for gitu karena udah jelas 6 kali, 5 kali gitu. Oke? Nah, sekarang yang ini tapi di sini kebetulan di sini suruh pakai while ya. Nanti soal yang selanjutnya pakai for soalnya. Jadi kalian lihat itu sebenarnya bisa dibolak-balik gitu. Oke? Gimana nih? Jadi saya punya M gitu ya. Nanti saya langsung aja ya, saya ketik di sini. Berarti yang ini saya buka lagi saja. Karena kita akan pakai while. Sekarang namanya M. M sama ya, sama-sama bilangan bulat. Nah, tapi bagaimana caranya? Oke, saya gambarin penggaris lagi ya. Saya akan startnya dari 7, kemudian 9, 11, 13, 15, 17 gitu. Nah, gimana caranya supaya saya mencetak nilai-nilai ini tapi dia tidak melebihi ini gitu. Nilai-nilai ini itu adalah kurang dari sama dengan 17 kan ya. Jadi sama persis gitu. Ya. Jadi saya akan apa ya?
saya akan pakai yang ininya saja gitu. 17 itu apa sih? 17 itu adalah M. Iya kan? M kan? Jadi lihat ini counternya sama nih ya. Kalau misalnya saya punya, jadi saya jangan pakai counter sekarang, namanya bukan counter, tapi nilai dari si deretnya itu sendiri gitu. Deretnya itu kurang sama dengan M. Gitu. Oke, ini saya cek dulu. Kira-kira gini lah. Coba dicetak selama deretnya itu kurang dari sama dengan M tadi, maksimum nilai deretnya. Nah, kalau saya nanya begini, artinya kan si deretnya harus udah ada ya. Ya nggak sih? Deretnya harus udah ada ya. Gitu ya. Jadi si deretnya itu nilainya itu berapa gitu pertama kali ya. Berarti harusnya 2 dikali si suku pertamanya gitu ya. Saya boleh nulis 1 atau saya bisa pakai variabel misalnya namanya suku gitu ya. Jadi si sukunya itu sebenarnya sama dengan counter sih ya. Itu diisi 1 pertama kali. Ditambah dengan 5 gitu ya. Boleh begini. Boleh nggak sih Bu kalau langsung 7 aja? Sebenarnya boleh sih, boleh aja sih. Karena kita udah tahu yang startnya itu pasti dari 7 gitu. Cuma supaya lebih general, kita ikutin aja yang sudah tersurat di sini gitu ya. Oke? Kalau mau langsung 7 juga sebenarnya nggak masalah. Oke? Nah ya. Nah terus selama deretnya kurang sama dengan M, maka saya cek kan, ini deretnya kurang sama dengan M nggak? Misalnya M-nya 17. Deretnya kan isinya 7. Kurang sama dengan 17 nggak? 7 itu kurang sama dengan 17 nggak? Iya gitu. True. Maka apa yang saya lakukan kalau true? Saya print kan? Saya print di deretnya. Terus setelah di print ngapain? Setelah di print saya akan menghitung deret yang selanjutnya gitu. Dengan suku yang di suku yang selanjutnya gitu ya. Berarti sukunya itu harus kita increment, ya? Jadi sukunya nggak boleh 1 terus. Oke, sekarang kita ngitung untuk deret yang suku kedua. Oke, gitu ya. Nanti kita hitung deret sama dengan 2 dikali suku selanjutnya ditambah dengan 5. Jadi kalau udah gimana? Kalau udah, ya saya cek ke while lagi, dicek lagi. Sekarang deret yang sekarang nih yang suku kedua, itu masih kurang sama dengan M nggak sih? Kan 9 ya. Oh, masih gitu. Oke, berarti saya cetak deretnya dengan sukunya saya tambahkan lagi terus begitu sampai nanti harusnya 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke, 6 lah ya misalnya. Ketika 6 maka deretnya 2 kali 6 tambah 5 17 masih masuk, di print 17, kemudian sukunya jadi 7. Pada saat 7 deretnya jadi 2 dikali 7 14 ditambah 5 gitu. 19 kan? Nah, ketika dia balik ke while, wah 19 apakah kurang sama dengan M? Sudah tidak. Gitu. Maka dia false, maka dia akan keluar dari while. Oke? Begitu kira-kira. Ya, jadi ini saya pakai cara yang mengikuti, benar-benar mengikuti soal. Jadi saya tidak menghilangkan formulanya gitu. Sebenarnya ya kalau mau gampang ini sih bisa-bisa aja gitu ya. Jadi karena kita udah bisa apa ya observe nih ya, kita observasi nih. Oh ini sebenarnya ya, loopingnya tuh nambahnya 2 aja nih, 7 ke 9 tuh tambah 2, 9 ke 11 tuh tambah 2, 11 ke 13 tuh tambah 2 gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa juga kita pakai loop yang tinggal ditambah 2 tambah 2 gitu. Tanpa kita harus pakai formulanya gitu. Tapi di video penjelasan kali ini saya akan coba menjelaskannya yang dengan formula. Kalau kalian mau ubah, kalian bisa coba itu sebagai latihan tambahan. Oke? Saya perlu tracing ini. Tracing sebentar lah ya, coba sedikit. Saya tulis dulu. Jadi jawabannya kan yang ini ya. Jawabannya ini. Nah, kok bisa sih Bu dapatnya begini gitu ya. Oke, coba ya. Yang ini ya, yang M. M-nya ini kan ceritanya kita ikutin ini aja ya, 17 ya. Jadi saya punya variabel M yang isinya 17 gitu ya. Kemudian saya punya variabel suku yang mulainya dari 1. Kemudian saya punya deret, variabel deret yang isinya adalah 7 ya. 2 kali 1, 2 ditambah 5, 7. Nah, kemudian ada ini, while deret kurang sama dengan M. Deretnya berapa? 7 kurang sama dengan M. M-nya berapa? 17. True kan? Karena true, maka dia melakukan 1, 2, 3 aksi di dalam while. Pertama kali adalah mencetak deret. Deretnya berapa? 7. Berarti mencetak. 7 dicetak. Oke.
Setelah mencetak deret, saya melakukan increment terhadap suku. Oke, sekarang kita menghitung deret selanjutnya nih, berarti sukunya harus dinaikkan. Suku sama dengan suku sebelumnya, ini 1 ditambah 1, jadi 2. Berarti sekarang isinya 2. Gitu. Setelah ini selesai, maka saya akan mengerjakan deretnya yang tadi. Deret sama dengan 2 dikali suku, berapa sekarang sukunya 2. 2 kali 2, 4, ditambah dengan 5, berarti 9. Gitu. Maka sekarang deretnya bukan 7, tapi 9. Maka terus dia balik lagi ke sini. Dia nanya lagi, apakah 9 kurang sama dengan M? True, masih true. Karena masih true, maka dia masuk lagi ke while, melakukan aksi yang di dalam while, print deret. Deretnya 9. Terus print deret. Begitu. Silakan dilanjutkan sendiri ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke? Nah, itu satu variasi. Variasi yang lain adalah soalnya itu untuk soal ini itu menggunakan struktur for. Nah, kalau pakai struktur for karena ini apa namanya? Apa tadi? Jumlah apa namanya? Jumlah sequence-nya gitu. Berapa kali saya harus ngeprintnya tidak diketahui gitu. Tidak diketahui secara eksplisit maksudnya. Maka jadi agak sulit tuh gitu ya. Gimana gitu caranya? Nah, kalau kalian perhatikan, kalian mungkin bisa mikir gini, saya bisa tahu nggak ya kalau misalnya inputnya 17 gitu ya, M-nya 17, saya bisa tahu nggak sih dia tuh sebenarnya bakal berapa kali gitu ngeprintnya gitu loh. Saya tahu nggak? Sebenarnya kan bisa ya. Jadi kan ini kan sebenarnya ada rumus 2x, ini jadi agak-agak matematika nih ya. Dari tadi juga matematika sebenarnya. Cuma kalau tadi kan ngitung aja, kalau sekarang kita mau membulak-balikan persamaan ini. 2x tambah 5 gitu ya. Itu kan kalau dia 17, ini kan posisinya ada di sini gitu ya. Nah, nilai 17 ini sebenarnya didapat dari mana sih gitu. Sebenarnya kan nilai 17 ini yang kita sebut sebagai M ini kan ya didapatkannya dari 2x plus 5 pada suku ke-6. Ya, pada suku ke-6 gitu ya. Jadi kalau ini saya ganti dengan 6, yang ini akan 17 gitu. Jadi kalau M-nya diketahui, maka sebenarnya saya bisa tahu tuh X-nya berapa, jadi tinggal dibalik aja. Ya, jadi gimana? Jadi yang saya carikan ininya ya, berapa kali supaya saya bisa pakai for. Gitu. Supaya saya bisa pakai for, saya harus tahu berapa kali ini gitu. Jadi kalau 17 itu berarti 6 kali. Berarti rumus X-nya dapat dari mana? Nah, dari sini kalian bisa lihat ya bahwa kalau ini pindah ruasnya si 5-nya ini, itu kan sebenarnya M minus 5, ini saya step by step, 2 dikali X. Berarti kan yang tadi saya cari X-nya. Berarti X sama dengan M kurang 5 dibagi dengan 2. Wah, ada pembagian. Berarti nanti bisa koma-koma dong. Tenang. Di Python kan ada pembagian yang dia integer division. Ya udah kita pakai integer division aja supaya berapa kalinya itu pasti bilangan bulat. Karena kan aneh kan, ini saya harus nge-loopnya berapa kali nih? Oh, 6,5 kali gitu kan nggak bisa. Kalau loop itu harus integer. Jadi kita akan buat ini sebagai integer division. Nah, pertanyaannya kalau integer division, apakah nanti bakal tetap benar, Bu, untuk bilangan yang ganjil misalnya? Berarti M-nya genap ya, nanti jadi ganjil. Oke, kita coba aja. Kita coba dulu yang 17. Kalau misalnya inputnya 17, saya bisa tahu nggak berapa kali dari rumus ini? Itu kan M-nya, ini M-nya M besar, 17 dikurangi 5 dibagi dengan 2. Gitu. 17 dikurangi 5 berapa? Bilangan genap kan ya? 12 dibagi 2. Dapat deh. Oh, berarti 6 kali gitu. Jadi saya si counternya itu dia akan sampai 6. Loopnya 6 kali. Itu kan kalau 17, Bu. Coba kalau 18. Kalau 18 kan jadinya bilangan ganjil nih. 18 dikurangi 5, ya, itu kan jadinya 13. Gitu. Nah, kalau 13 kita bagi integer dengan 2, itu kan hasilnya jadi 6 juga. Harusnya 6,5 kan ya. Tapi karena dia integer division, dia jadinya 6. Nah, coba kalau misalnya inputnya 18, harusnya yang dicetak apa aja? 7, 9, 11, 13, 15, 17. Nah, 19 kan? 19 dicetak nggak? Enggak gitu. Kenapa? Karena sudah melebihi 18. Maksimalnya cuma boleh sampai 18 gitu. Nah, ini berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sama aja ya. Mau 17 ataupun 18, dia sama-sama hanya mencetak 6 kali saja. Jadi dia baru mencetak 7 kalinya kalau 19 gitu.
Oke. Jadi kalau pakai for, pakai for ya. Kalau pakai for, saya tetap bisa pakai counter, tapi counternya jadi agak beda nih, gitu. Karena kita harus mencari tahu berapa kalinya itu, gitu. Ya. Tadi berapa kalinya rumusnya udah dapet ya, bahwa saya berapa kali aja ya namanya. Berapa kalinya itu adalah tadi mana rumusnya, M dikurangi 5, kemudian di integer division dengan 2. Ini kalinya. Jadi apa tadi? Kalau misalnya ini tadi hasilnya, kalau 17 itu hasil kalinya adalah 6, berarti for-nya itu range-nya adalah saya mau jalan dari 1 sampai 6. Berarti saya harus taruh 6 plus 1 di sana. Iya kan? Karena saya pengennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti startnya 1, akhirnya 7. Gitu ya. Ini adalah kali plus 1. Gitu tadi ya. Oke, jadi sebenarnya sama dengan ini, cuma ini saya ganti bukan M tapi kali plus 1. Sisanya sama persis. Harusnya sisanya sama persis. Berapa tadi? Kita coba yang sama seperti soal itu 17 ya. 17. Nah. Oke, sampai 17. Begitu kira-kira. Nah, ini juga sama ya, kalau tadi for-nya maunya kalian step-nya 2222 gitu ya, nggak pakai rumus. Tapi melihat yang tersirat dari hasil ini, contoh hasil ini, itu juga boleh. Silakan. Oke. Oke, jadi ini 4 variasi soalnya sudah dibahas di video yang sebelumnya dan video sekarang. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya dari video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.